Jakarta, kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara, dengan jumlah penduduk sebanyak 10,6 juta jiwa, saling berdesakan di wilayah seluas 660,98 km persegi. Tak hanya itu, Jakarta juga disesaki gedung-gedung pencakar langit bertingkat tinggi, simbol pembangunan khas kota metropolitan. Namun, siapa mengira di balik kokohnya gedung pencakar langit tersimpan oase harapan bagi warga Jakarta yang ingin mencari penghasilan tambahan dengan berternak ikan berkumis alias lele. Lele yang dulunya dikenal sebagai pangan rakyat kecil menyimpan potensi yang terus menjaga denyut nadi ekonomi setiap penghuni kampung apung. Inilah cerita sebuah kampung yang nyaris tenggelam, namun memiliki jawaban bagi ketahanan pangan di masa depan. Jejak lama, simbol kuasa, perlahan tenggelam. Selamat datang di Kampung Apung. Kanan kiri saya ini bukan danau, bukan waduk. Ini merupakan genangan ulah manusia akibat dari pembangunan masif, pabrik-pabrik dan perumahan di sekitarnya. Tapi saya tidak akan membahas itu, pemirsa Berita Satu. Saya akan membahas bagaimana warga sekitar memanfaatkan genangan ini untuk budidaya lele. Penasaran kan seperti apa? Ikuti terus prosesnya. Dari nol. Salah jalan, bentar. Aduh, tulisan ini ngalangin. Coba kita naikin dikit. Ya. Lebih dikenal dengan sebutan Kampung Apung, kampung yang dulunya bernama Kampung Teko, terletak di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dinamakan Kampung Apung karena kawasan seluas 3 hektar yang dihuni sekitar 200 kepala keluarga ini seolah mengapung di atas genangan air. Dengan ketinggian genangannya mencapai 2 meter lebih, menenggelamkan sawah dan jalan-jalan kampung. Di era tahun 80-an, kampung ini dulunya indah dan asri. Bahkan ada yang menyamakannya dengan Pondok Indah. Namun semua itu berubah ketika kampung terendam banjir pada tahun 1996 dengan ketinggian air mencapai 40 hingga 50 cm, kemudian terendam permanen pada tahun 1999. Selama 3 dekade, ketinggian air mengalami pasang surut bahkan hingga kering. Namun genangan air nggak pernah bisa benar-benar menghilang. Apalagi sejak pembangunan masif bermunculan di sekitar kampung. Komplek perumahan, pergudangan muncul satu persatu. Kampung Teko pun menjadi gambaran kegigihan masyarakat menghadapi ancaman nyata bencana. Asal mulanya air di sini, sebenarnya air di sini pada dasarnya air hujan. Jadi air hujan yang nggak bisa keluar. Soalnya kenapa air hujan ini nggak bisa keluar? Karena kiri kanannya udah jadi pergudangan. Jadi akhirnya tadinya kan di belakang sana ada irigasi buat air jalan ke kali. Berhubung di sananya diuruk, dibikinin pergudangan. Salahnya dia nggak dibikinin saluran air. Akhirnya airnya kumpul lah di sini. Akhirnya sampai sekarang ini akhirnya banjir, bertahap banjirnya. Sedikit lama, sekarang udah hampir 2 meter lebih. Hampir ya udah 20 tahun lah kalau dari sekarang. Eits, tapi kita nggak bakal bahas lebih jauh soal petaka pada masa lalu. Kita akan melihat bagaimana warga Kampung Apung memanfaatkan genangan banjir sebagai sumber penghidupan dengan membesarkan ratusan ikan lele. Tapi sebelum itu, kita akan melihat lebih dulu pemijahan atau pembibitan ikan lele yang dilakukan di Pondok Aren, tepatnya di tempat pembibitan lele milik Pak Tendi. Let's go! Yang pertama kita bakalan masuk ke proses apa, Pak? Proses pemijahan. Pemijahan. Ya. Apa itu pemijahan? Pemijahan itu jadi
kita milih lele-lele indukan yang udah siap ya. Jadi betinanya udah ada telurnya, terus dibuahi sama jantan. Kita ambil dari kolam khusus dewasa ini. Nanti kita pindah. Ya mungkin nanti sekitar 4 pasang. 4 pasang. Anaknya gitu. Dalam proses pemijahan, pemilihan indukan menjadi sangat penting karena akan menentukan kualitas bibit lele. Jadi, gimana sih memilih indukan yang tepat? Pemijahan itu kalau kita pertama pilih indukan ya, indukan yang misalnya udah gonat ya, udah unggul, siap yang betinanya udah telur-telurnya udah banyak, itu kita pilih. Biasanya kita masih berkisar 2-3 pasang dulu gitu. Kita pilih yang udah ideal, itu kita pindah dari kolam penggabungan, itu kita pindah ke kolam masing-masing gitu untuk sepasang. Nah, itu airnya yang jernih, terus sudah ada hijuknya, medianya gitu. Nanti untuk indukan itu naruh telur-telurnya di sana gitu. Biasanya sekitar sehari semalam lah dia akan menaruh telur-telurnya gitu. Oke Pak, ini kita udah dapat 1 jantan 1 betina, 2 jantan 2 betina, 2 pasang yang siap untuk pemijahan ya Pak. Nih saya bandingin sama air-air yang di kolam lainnya, ini paling butek kenapa Pak? Jadi kalau lele ini yang indukan ya terutama ya. Di kolam itu jadi sengaja butek biar nanti lele-lele tuh nggak bertelur di sini, nggak kawin gitu. Emang dia sengaja dikumpulin gitu. Oke, simpelnya biar nggak kawin aja ya, biar mereka nggak bisa melihat satu sama lain. Betul. Oke. Nanti kalau udah tiba saatnya kita mau mijah, kita pindahin beberapa pasang itu di kolam yang udah bersih, bening. Oke. Iya. Usia minimal tahun yang udah besar gitu, itu udah kita lihat sehat, lelenya aktif, terus indukan perempuan betina sama yang pejantannya gitu udah siap. Perut yang biasanya betina perutnya udah gendut gitu ya, udah ada telurnya, itu udah kita siap untuk pijah gitu. Kalau indukan kita memang punya sendiri dari mulai bibit dari kecil gitu ya, yang biasanya usia yang udah besar itu kita jadikan indukan gitu. Jadi selalu ada regenerasi. Itu kita punya lele kita ini kebanyakan lele sangkuriang ya. Memang kita bibitnya itu lele sangkuriang. Lele sangkuriang itu lele yang sekarang banyak orang membudidaya gitu, karena ukurannya itu dia memang panjang gitu kan, untuk konsumsi itu memang bagus gitu. Terus juga lebih unggul dari lele-lele yang ada yang lainnya. Ya, lele sangkuriang merupakan varietas unggul yang dikembangkan dari varietas lele Dumbo melalui rekayasa genetika oleh Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar Sukabumi, Jawa Barat. Wah, pemirsa, kita sudah dapat pejantan tangguh dan betinanya yang siap untuk dipijah. Ini selanjutnya kita ke kolam pemijahan. Kolam pemijahannya. Nah, jadi sepasang ini nanti kita lepas. Untuk medianya itu udah kita siapin yang udah ada ijuk-ijuknya untuk dia naruh telur. Oh, gitu. Jadi mereka bertelur di ijuk. Ijuk-ijuk. Oh, oke. Nah, biasanya setelah ditaruh sepasang itu semalaman dia udah naruh tuh biasanya telur-telurnya tuh. Ini mau dimasukin ke air yang bening ya, dan ada ijuknya Pak. Kita sudah masukin pejantan, pejantannya, sekarang betinanya ya Pak. Mau coba Mas? Coba kita coba ya Pak. Wah, berapa? 3 kilo ada ya Pak ini? Iya. Wow. Hati-hati. Oke, kita langsung masukin aja ya Pak. Pemirsa, ini kita bakalan masukin betinanya dan mereka akan kawin. Pakai jam kabul dulu. Oke, kita ceburin. Bismillah. Setelah indukan jantan dan betina dimasukkan ke dalam kolam, proses alami pun dimulai.
Kita cuma perlu menunggu hingga lele bertelur di media yang telah disiapkan. Oke pemirsa, ini sekarang kita bakalan ngasih makan lele yang usianya lebih dari 10 hari. Tadi juga saya sempat mendengarkan di usia lele 1-3 hari mereka ternyata makannya cangkang telur mereka sendiri. Kemudian di hari ketiga sampai semingguan itu mereka makan cacing sutra. Kemudian sampai hari ke-10 itu kasih makan pelet tapi ini lebih halus. Mereka bilangnya ini adalah fengli. Fengli apa? Ini kayak dedek ayam ya. Betul, ya. Mungkin pemirsa Berita Satu lebih familiar, ini kayak dedek ayam. Nah, di pijakan kita ini lele yang usianya sudah 10 hari lebih, itu kita akan kasih makan pelet. Ini pelet ada bertekstur sih, PF 500. Oke, kita kasih makan pemirsa. Usaha terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Pandemi COVID-19 menjadi titik balik bagi Pak Tendi dalam mengembangkan usaha pembibitan ikan lele. Ketika segalanya berpindah ke ranah digital, Pak Tendi juga nggak mau ketinggalan. Bibit lele yang dulunya dijual secara konvensional di pasar atau kios, kini bisa ditemukan di berbagai platform online. Kira-kira sekitar tahun 2018 deh ya, sebelum COVID ya. Jadi dulu tuh emang awalnya kan orang tua punya lahan, terus untuk ngisi kesibukan gitu ya. Maka dibikin kolam-kolam tapi untuk awalnya hobi cari kesibukan, tapi kayaknya untuk ditindaklanjuti gitu kan akhirnya kita sepakat bareng-bareng bagaimana ya kita budidaya gitu untuk dijual di pasar gitu. Kalau omset ya rata-rata sekitar di angka 7-10 lah sebulan gitu. Jadi memang tergantung kita ya, maksudnya di Pondok Aren gini banyak memang ya peternak bibit juga gitu. Kita juga saling kenal terus kita rata-rata tuh nggak jauh harga ya. Jadi ya memang jadi tergantung nanti pelanggan datang sendiri, kita negosiasi harga, dan juga kita juga selain kasih harga range tadi, kita juga kasih bonus. Jadi misalnya kan kalau beli itu takutnya mati di jalan, itu sebagai pengganti gitu. Proses packing dilakukan dengan hati-hati. Lele dipisah berdasarkan ukuran dan jumlah pesanan. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik khusus berisi oksigen. Untuk jarak dekat, pengiriman bisa langsung diantar menggunakan motor atau mobil pribadi. Sedangkan untuk pengiriman luar kota atau luar pulau, pengiriman bibit lele menggunakan jasa ekspedisi khusus yang mendukung pengiriman ikan hidup. Dalam pengiriman bibit ikan lele, selain presisi dan pengawasan, waktu juga menjadi kunci agar lele sampai dalam keadaan selamat, alias tetap dalam keadaan hidup. Eits, cerita soal lele belum kelar nih. Simak di segmen selanjutnya ya. Setelah seluruh proses pemijahan dan distribusi bibit selesai dilakukan, sekarang saatnya melihat langsung proses pembesaran lele. Membesarkan lele menjadi siap konsumsi nggak sulit kok. Lele juga termasuk jenis ikan yang perawatannya mudah dan nggak gampang stres, meski kolamnya dalam kondisi nggak ideal. Pak Usman merupakan salah satu warga kampung apung yang masih konsisten menggeluti bisnis pembesaran lele selama 13 tahun ini. Kita miara lele dari tahun 2011 kalau nggak, 11-12 sampai kemari. Berarti udah hampir 13 tahunan. Kita punya inisiatif, tadinya ini lalang-belalang lah pokoknya rumput semua, sampah orang-orang pada ngebuang di sini, namanya di sini udah timbunan air, udah akhirnya masyarakat kan nggak mau pusing, pengennya ngebuang di mana aja. Akhirnya kita punya inisiatif, sampahnya kita angkat, kita bikin keramba lele. Awalnya emang kita bikin keramba lele pakai terpal. Nah ini terpalnya nih. Dulu kan air masih belum stabil, masih kotor lah namanya. Kiri kanannya masih banyak sampah. Lama-kelamaan ya kita punya inisiatif lagi, kita pakai waring. Karena airnya udah agak bersih, agak mendingan lah, bisa jadi ikan udah bisa hidup. Kalau dulu kan langsung kita taruh. Pernah kita pertama pakai waring, kita taruh ikan mati semua besoknya. Akhirnya ya inisiatif udah kita pakai terpal.
Ya ini contohnya terpal satu nih, tinggal sisa nih. Sekarang mau udah nggak pakai terpal, kita pakai waring lagi karena airnya udah agak bagus. Jenis lele yang dibesarkan warga Kampung Apung juga beragam, tergantung ketersediaan bibit. Mulai dari jenis mutiara hingga sangkuriang yang jadi primadona jenis lele budidaya di Indonesia karena dagingnya yang tebal. Supaya menghasilkan lele berkualitas, yang paling pertama dan mutlak dilakukan adalah menentukan bibit lele. Lalu Pak Usman ambil bibit lele dari mana nih? Bibitnya sih sebenarnya banyak, teman-teman pada nawarin. Cuman kan kita nyari bibit yang unggul, yang agak bagus lah hitungannya. Dan sekarang lebih enak lagi, lebih mudah kita nyari bibitnya. Kita udah tinggal megang HP, pencet, udah keluar ada udah. Pembelian bibitnya kita di online, kita mesen lah sama kita sama namanya Diesel, kan ada dia pembibitan. Jadi ada ukur-ukurannya 78, 910, 11, 12. Itu sama harganya beda-beda. Yang 78 paling 300 perak. Yang 910 400 perak. Yang 10 12 500 perak. Iya, paling kita pakai yang agak kecil yang 78 300 perak. Oh iya, thanks to teknologi ya. Sekarang Pak Usman gak perlu repot-repot beli bibit lele jauh ke pasar. Karena bibit lele kini bisa diperoleh di e-commerce dalam berbagai ukuran dan jenis. Menentukan bibit unggul wajib adanya. Menentukan kualitas pakan juga mutlak dilakukan. Makanya Pak Usman pakai pakan dengan kualitas yang gak kaleng-kaleng, alias menggunakan pakan berkualitas tinggi. Jadi gak seperti stigma yang beredar, kalau lele diberikan pakan limbah atau kotoran ya. Ini jadi bukti kalau ikan lele di Kampung Apung tumbuh di lingkungan yang terkontrol dan pastinya terjaga dengan baik. Buah dari ketekunan dan kedisiplinan adalah hasil panen yang berlimpah dan yang pasti kualitas ikan lele yang ideal serta unggul. Meski sempat mengalami tantangan dengan munculnya penyakit, namun hal ini gak membuat tekad Pak Usman surut. Ya sebenarnya mah kayak kena penyakit ya pernah, cuman kan nggak fatal. Jadi nggak mati semua, separuh mati. Ya hitungannya kita masih nggak rugi lah hitungannya, masih ketutup buat modal mah. Cuman ya keuntungannya kagak ada. Tantangan gak cuma soal penyakit, tapi juga soal pasang surutnya genangan berusia 2 dekade ini. Belum lagi soal kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Semua itu cuma kisah masa lalu. Keuntungan yang kini dikecap merupakan hasil dari komitmen warga Kampung Apung dalam menjaga lingkungan tempat tinggal mereka. Sebenarnya sih kesulitan mah nggak ada. Justru kita ada lebih bagus lagi karena kayak kita udah nggak pakai rumah pompa, kita sedotin setiap pakai terpal kan ada kompak, kita mesti ngebuang airnya, ngebersihin. Kalau sekarang kan kagak, udah enak. Ke satu ya ke situ, kedua juga ya sampah-sampah sekarang udah kurang lah, udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan sampah di mana-mana. Kayak PSU aja udah nyediain buat ngambilin sampah tiap harinya. Dia udah hampir berapa tahun di sini udah. Ya itu berkat ya pemerintah lah yang mau ikut campur turun tangan di sini. Akhirnya ya bagus juga sih. Akhirnya lama-lama air kita jadi agak mendingan, agak bersih lah. Nggak kayak dulu awal-awal, parah nggak bisa hidup ikan juga. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam membesarkan lele, yaitu kualitas bibit cek, kualitas pakan cek, dan kualitas air cek. 3 penentu kualitas ikan lele konsumsi udah terpenuhi semua nih. Udah pasti kualitasnya aman dan lele yang udah berumur antara 2,5 hingga 3 bulan pun siap dipanen. Dalam sekali siklus panen, keuntungan yang diperoleh bisa mencapai 9 hingga 10 kali lipat loh. Kita isi ulang 2 bulan sekali. Kita pertama kita taruh nih miara. Dapat 2 bulan kan kita udah nyortil. Nah nanti sortilan yang gedenya kita jual. Kita beliin lagi bibit biar nyambung terus berputar. Kayak ini aja baru umur 2 bulan lebih. Kita udah dapat bibit baru lagi 5.000 ekor. 5.000 ekor harganya hampir 1.800.000 saya beli. Iya, 5.000 ekor. Ya paling kagak dapet lah, masa 10 juta, 11 juta dapet. Pembelinya kadang-kadang ada yang datang kemari, kadang-kadang kita bawa ke lelang. Ya tergantung lah, kita ngelihat harga yang bagus mana nih. Oh dia mau datang kemari, harga kan sama, kita penjualan juga online juga. Jadi pembeli pada datang kemari kita ngasih ini ya. Akhirnya ya
Mempermudah lah, akhirnya kita enak. Tinggal ngabarin, oh ikan udah gede-gede, udah panggil, datanglah dia kemari. Ya masalah harga kita transaksi di sini. Karena banyak pelanggan yang udah jadi pembeli tetap, jadi pemasaran bukan lagi soal. Pembeli juga boleh beli eceran atau dalam partai besar, tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Harga per kilogramnya pun bisa dibilang lebih murah kalau datang langsung, yaitu sebesar Rp28.000 per kilogram. Puluhan tahun terendam banjir, Kampung Apung selalu menarik setiap pemangku kepentingan yang datang dengan menawarkan berbagai solusi. Namun, warga menemukan solusinya sendiri dengan memanfaatkan genangan air banjir menjadi kolam pembesaran ikan lele. Kalau menurut saya, seandainya ini disedot tetap nggak bisa kering. Soalnya udah melebihi kapasitas di luar. Air di luar, jalanan air di itu walaupun dia pakai sedot, dia ketinggian cuma 1 meter. Di sini udah 2 meter, berarti masih ada 1 meter di sini. Jadi udah nggak bakalan bisa kering walaupun disedot. Yang ada ngabisin anggaran nggak jelas doang akhirnya. Kayak bahan bakar kita mesti beli, mau nyedot terus dia tiap hari. Soalnya dulu pernah dikeringin begitu. Murah meriah, tersedia di sudut kota, dan harganya pun terjangkau. Itulah mengapa pecel lele jadi makanan favorit masyarakat Indonesia. Hampir semua kalangan tak luput pernah mencicipi gurihnya makan lele. Terkenal dengan kandungan nutrisi yang tinggi, lele semakin naik daun. Nah, berarti ikan lele ini bisa menjadi salah satu pilihan. Kalau dikatakan kandungan gizinya, ya banyak selain protein, mengandung lemak, omega 3, ada omega 6, vitamin-vitamin juga ada, beberapa mineral juga ada. Kalau dibandingkan dengan ikan yang lain, ya kurang lebih isinya, kandungannya itu ada yang sesuatu yang lebih, ada sesuatu yang tidak lebih dibandingkan dengan ikan lain, tapi bisa menjadi pilihan karena untuk konsumsi kesehatan itu alangkah baiknya kita mengonsumsi makanan bervariasi supaya mendapatkan berbagai zat gizi untuk kelengkapan zat gizi kita. Pastinya setiap makanan yang akan kita konsumsi harus melewati proses dimasak ya. Nah, mengolah makanan dengan benar sangat menentukan kualitas nutrisi yang terkandung di dalamnya ini. Jadi mengolah lele dengan benar akan membantu mengoptimalkan manfaat gizi dalam daging lele yang lembut. Kalau saran saya sih mengolah makanan yang enak ya supaya kita mengonsumsinya lebih enak dan lebih nyaman. Tetapi tentu saja kita harus memikirkan kalau digoreng berarti ada tambahan minyak. Dan kalau digoreng berarti ada jenis minyak yang tadinya tidak jenuh menjadi jenuh. Tetapi kan kita bisa mengolah dengan cara-cara yang lain, dan mengolah dengan cara yang bervariasi itu lebih menguntungkan buat kita karena akan lebih melengkapi variasi makanan kita. Dan sebenarnya juga kalau cara pengolahan tertentu itu akan mengubah komposisi makanan itu benar. Tetapi kan yang kita konsumsi adalah yang edible, yang masih bisa dikonsumsi, yang masih sehat gitu ya. Misalnya pun kalau dibakar itu tidak sampai hangus gitu. Dibakar untuk matang, digoreng juga untuk matang dan untuk cita rasa makanan yang lebih baik. Nah, jadi sebenarnya sih toh kita juga melengkapi zat gizi itu dari makanan-makanan lain, tidak hanya makanan ikan lele, tetapi selain itu juga kita melengkapi dengan karbohidrat untuk zat gizi, untuk kalori kita, melengkapi dengan sayur dan buah untuk serat, vitamin, dan mineral. Semakin mendapat tempat di hati masyarakat, ikan tago ini kini banyak diolah jadi bahan pangan dengan aneka inovasi menu. Seperti yang dilakukan Ozalia Budiani, saking sukanya sama lele, Ozalia menyulap lele menjadi hidangan mewah ala rumahan. Pemirsa, terima kasih sudah setia masih menonton dari nol. Nah, setelah kita melalui proses yang panjang dari pembibitan, pembesaran, tibalah kita bakalan mengolah hasil lele yang sudah kita panen nih. Pemirsa Berita Satu juga udah ikutin secara virtual bagaimana prosesnya dari awal sampai sekarang. Kita bakalan masak lelenya bareng Ozalia. Nah, pemirsa, saya nyari-nyari di sosial media, ternyata Oza ini adalah salah satu orang yang suka banget sama lele. Tapi kali ini Oza bakalan ngebagiin resep
yang nggak biasa tentunya. Namanya apa, Oza? Nah, untuk kali ini aku mau masak lele. Jadi biasanya kan lele itu cuma digoreng biasa. Tapi untuk kali ini aku akan memasak lele dengan cara yang berbeda, yaitu lele saus creamy mushroom. Wow, nggak sabar. Oke, langsung aja kali kita eksekusi ya, Oza. Wah, gimana jadinya ya kalau lele disajikan dengan European style? Oke, kalau gitu simak baik-baik resepnya ya. Creamy mushroom merupakan masakan asli Eropa, khususnya Perancis dan Italia. Sajian ini mengandalkan saus krim yang lembut dan jamur sebagai bahan utamanya. Sejak abad pertengahan, krim dan jamur digunakan untuk memberi tekstur dan penambah rasa gurih pada hidangan. Pantas aja ya kalau creamy mushroom ini masih jadi sajian favorit di restoran-restoran Eropa. Saus jamur sering disajikan dengan steak. Makanya, bahan baku utama lele yang digunakan berupa potongan daging tanpa tulang alias filet. Penggunaan butter juga memiliki peranan penting sebagai penguat cita rasa pada daging lele. Karena butter berasal dari susu, niscaya rasa gurihnya jadi double-double deh. Belum lagi teksturnya setelah daging lele digoreng hingga kecoklatan. Dan untuk sausnya, bawang bombay cincang dan bawang putih akan beradu apik memberi aroma kuat pada saus. Dan ini nih yang bakal jadi gongnya, yaitu jamur champignon atau yang sering dikenal dengan jamur kancing. Penggunaan jamur champignon emang sering ditemui pada hidangan Italia. Tekstur creamy akan diperoleh dari penggunaan susu full cream dan tambahan sedikit tepung maizena. Jangan lupa juga tambahkan aneka seasoning untuk memperkaya dan menyempurnakan rasa ya. Irisan lemon, taburan lada hitam, dan daun parsley bakal semakin bikin sajian ini menggugah selera. Kebayang kan gimana sedap dan wanginya aroma mushroom juga menggoda indera penciuman? Sudah jadi pemirsa, dan kita bakalan nyobain lelenya yang dari tadi saya udah nggak sabar. Nyium aromanya enak banget dan tampilannya juga cantik banget, Za. Ini nggak kayak lele biasanya saya makan. Oke, langsung aja kita eksekusi, Za. Coba ya. Oke. Jadi karena ini lelenya juga sudah digoreng, pemirsa, ada rasa gurihnya dari lelenya. Terus si creamy mushroomnya juga kerasa banget. Ini ada mushroomnya, jadi ada tekstur berbeda daripada lelenya. Dan si krimnya itu pecah banget sih, Za. Iya. Karena ada susu, tadi kita juga masukin unsalted butter, parsley, lada hitamnya juga kerasa. Dan ini kreasi lele terenak setelah pecel lele, pemirsa. Jadi Lele merupakan salah satu sumber protein penting. Tubuh manusia memerlukan asupan protein yang cukup untuk membentuk dan mengganti sel yang rusak, terutama dalam proses penyembuhan luka. pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan dari nol budidaya lele konsumsi, mulai dari pembibitan, pembesaran, hingga kita masak lele creamy mushroom. Tapi gimana kalau kita melihat proses budidaya lele hias? Kayak ini nih, lelenya warna putih. Penasaran?